Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah modul saya di pendidikan guru penggerak. Salah satunya yaitu modul 1.4 yang tentang budaya positif, sesuai dengan yang kita kerjakan di PMN kemarin di Bapak Ibu, budaya positif. Sing hangat-hangatnya, nah kita harus membuat aksi nyata sama juga Bapak Ibu. Untuk guru penggerak ini ada salah satu modul yaitu budaya positif. Apa saja yang ada di budaya positif ini nanti kita gali bersama-sama, kita belajar bersama-sama apakah itu budaya positif ini Bapak Ibu ya. Sebelumnya oh iya. Nah ini ada sebuah pernyataan, Bapak Ibu. Ini setuju apa tidak Bapak Ibu kalau hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman dan akan meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa tidak? Nah, setuju. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita boleh berpendapat. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Memberi penghargaan. Biasanya saya sering dilakukan, dulu pinternya, ayo kamu yang sudah selesai duluan, nanti saya kasih permen atau saya kasih apa dalam bentuk penghargaan. Nah, kalau misalkan itu meningkatkan motivasi belajar anak, setuju apa tidak? Nah, ini nanti betul apa salah, nanti kita bahas bersama-samanya Bapak Ibu. Yang kedua, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol dalam diri kita atau dalam diri anak. Padahal semuanya sama Bapak Ibu, anak sama kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nanti dibahas di selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Ternyata anak itu semuanya itu kontrolnya berada pada dirinya mereka masing-masing. Atau kita, anak-anak coba ayo kita bersihkan halaman itu. Sebenarnya kontrol dirinya itu pada anak itu sendiri. Tetapi mengapa anak itu mau kita minta tolong? Karena mereka apa? Mereka mau kita kontrol seperti itu. Sebenarnya kontrol itu pada diri kita. Misalkan, tolong dong, dan tutup dong pintu itu. Maka kenapa? Sebenarnya kontrol itu berada pada diri anak, ada di dalam naluri anak. Nah, ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, menguatkan kata positif, misalkan kita memberi penghargaan atau apapun itu dapat bermanfaat bagi anak-anak. Itu hanya ilusi baru. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kepada anak-anak. Ini anak-anak bisa dipaksakan, apalagi orang dewasa itu tidak bisa dipaksakan. Sebenarnya kontrol utama itu hanya pada diri kita. Kalau kita memaksakan kita tidak bisa. Kalau kita misalkan mau dipaksa, itu karena apa? Karena kontrol diri kita itu mau. Karena kontrol diri kita itu mau untuk melakukan sesuatu yang diperintah gitu. Yang keempat yaitu ilusi ibu-ibu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Nah, itu ya. Nah, ini ibu-ibu miskonsepsi. Mengapa ilusi guru mengontrol murid itu adalah ilusi
atau konsepsi. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kalau mereka tidak memilih melakukannya, kita tidak bisa memaksakan, gitu. Tidak bisa memaksakan karena sebenarnya kontrol itu berada pada diri anak. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku siswa, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan mereka itu untuk dikontrol. Sebenarnya mereka itu kontrol diri hanya pada diri anak masing-masing. Sama juga dengan semua orang-orang atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Karena sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan sebenarnya pasti mempunyai tujuan. Ada tujuan kita ini sedang melakukan apa, itu ada tujuannya masing-masing. Yang kedua, yaitu yang kedua tadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi anak-anak. Ayo nak, nanti kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu akan berhasil. Ayo nak, nanti kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu akan memberikan kebanggaan kepada orang tua. Berarti itu salah satunya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita berikan kepada anak-anak kita, walaupun kita di rumah, kita di sekolah, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena sebenarnya apa? Dalam jangka waktu tertentu, murid itu melakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi dia akan murid tersebut menjadi tergantung Bapak Ibu. Kalau misalkan kita memberikan penguatan yang positif, maka murid itu akan tergantung pada pendapat dari sang guru. Yang lanjut yaitu yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita boleh memaksakan anak-anak. Itu miskonsepsi, itu hanya ilusi. Penguatan positif dan bujukan adalah bentuk kontrol yang segala usaha untuk anak-anak adalah mengontrol murid bisa membawa itu. Nah, kita memaksakan kehendak anak itu ilusi Bapak Ibu. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Karena apa? Kontrol diri itu hanya pada anak-anak. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik orang, membuat merasa bersalah orang, itu akan menguatkan karakter mereka. Itu hanya ilusi. Karena sesungguhnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab, dan murid-murid berbuat hal-hal tertentu apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Ini beberapa ilusi makna kontrol dari Dr. William Fraser. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru atau sebagai orang tua, kita itu harus menanamkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Dengan cara apa Bapak Ibu? Kalau di pendidikan guru penggerak ini ada beberapa konsep dari budaya positif atau disiplin positif. Itu berbudaya positif itu ada salah satunya, salah satu materi di pendidikan guru penggerak ini ada budaya positif. Bagaimana caranya kita untuk menerapkan konsep budaya positif itu? Maka kita harus memahami, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita harus memahami apa sih konsep-konsep yang ada di budaya positif itu. Nah, ini satu, yaitu disiplin positif. Nah, sesuai dengan yang ada di PMM, Bapak Ibu. Yang satu disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada hukuman dan penghargaan. Mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi yang ada di dalam dirinya.
atau karena mereka melakukan aku tak piket, nanti kalau tidak piket saya akan dihukum, atau nanti saya kalau masuk ke bimbingku nanti saya akan dapat penghargaan dari Bapak Ibu yaitu jempol atau mendapatkan bintang. Nah, itu bagaimana nanti motivasi manusia. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Yang empat yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima yaitu sertifikat restitusi. Nah, ini sebenarnya semuanya sudah ada di PMM Bapak Ibu yang kita bahas kemarin, yang sekarang ini masih dipelajari atau yang sudah melakukan aksi nyata. Itu sama sebenarnya Bapak Ibu di PMM dengan pendidikan guru penggerak ini sama. Nah, ini yang satu. Kalau makna disiplin itu apa sih Pak Yanto? Dia itu disiplin. Kalau melihat kata disiplin itu apa ya? Disiplin itu ya. Nah, apa ya Bapak Ibu? Kalau kita melihat disiplin itu sebenarnya menaati peraturan atau apa? Nah, ini kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Padahal disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu. Padahal mendisiplinkan anak dengan hukuman itu tidak diindahkan. Nah, memberikan hukuman justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak dilakukan sama sekali untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini yaitu adalah cara yang diterapkan. Disiplin ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, misalkan di Bapak Ibu ada anak yang kita lihat di lapangan itu ada uang 10.000 atau 5.000 jatuh. Nah, terus anak-anak itu ambil, diberikan kepada gunung atau siapapun, ini saya menemukan uang. Nah, dari situ apakah mereka itu melakukan sesuatu takut atau takut dihukum atau bagaimana? Padahal rata-rata mereka itu melakukan sesuatu karena nilai kebajikan yang ada di dalam hatinya, ada yang ada di dalam nalarnya. Oh, ini dudukku, berarti harus saya kembalikan. Itu adalah salah satu nilai kebajikan yang ada di dalam hatinya. Bukan karena apa? Oh, saya memakai dasi. Nanti kalau saya tidak memakai dasi, saya akan disetrap sama guru. Atau nanti saya ditanyakan kenapa saya tidak memakai dasi. Bukan karena salah satu hukuman itu, akan tetapi disiplin itu adalah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Misalkan kalau dulu itu waktunya COVID itu kita disuruh pakai masker. Nah, aku kalau nggak pakai masker nanti saya dikeluarkan dari ruangan. Tetapi kalau ada salah satu dari guru kita itu menerapkan kita memakai masker karena ada salah satu nilai kebajikan yang ingin saya terapkan, yaitu kesehatan. Untuk aku dari ketularan COVID-nya. Nah, itu salah satu nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Itu namanya disiplin positif, tetapi timbul dalam hatinya bukan karena motivasi dihukum. Saya disiplin karena saya dihukum, nanti saya dihukum. Saya disiplin nanti karena saya dapat penghargaan. Itu tidak. Yang kedua yaitu disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang lebih baik. Disiplin positif yang ketiga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian. Mereka melakukan sesuatu hal itu bukan karena hukuman atau dapat imbalan atau apa. Tapi saya sering Bapak Ibu, waktu saya di kelas 1 dulu, di salah satunya Bu Nafsara Ibu Wati, Lana itu tidak mau melakukan segala sesuatu apa yang saya lakukan. Malah setelah saya itu waktu awal pelajaran itu tidak pernah pelajaran. Karena apa? Karena tidak pernah melakukan sesuatu yang saya inginkan. Jadi saya setiap hari itu membawa kue yang beli di koperasi. Ayo nak, nanti kalau kamu nulis yang sudah selesai saya kasih hadiah. Nah, itu ternyata di pendidikan guru penggerak ini tidak diindahkan. Salah satunya yaitu mereka melakukan sesuatu
dalam hati. Tapi sulit apa enggak itu Bapak Ibu? Sangat sulit sekali. Oke. Terus yang kedua, ini ada teori kontrol. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Blazer ini memiliki salah satu tujuan, yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap orang itu melakukan sesuatu, kita melakukan suatu tindakan, itu motivasinya hanya ada 3. Kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas ini sering melakukan 3 motivasi yang mana ya? 1, anak-anak kita di rumah atau siapapun dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya menghindari hukuman, saya melakukan sesuatu, Kak Iki untuk badai, saya dihukum. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau uang atau jajan atau ujian. Biasanya kalau yang sudah selesai dapat bintang. Nah itu mendapatkan imbalan. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi. Anak-anak mengambil sesuatu yang ada di lapangan yang bukan hak miliknya, mereka kembalikan dengan berdasarkan apa? Karena mereka berdasarkan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, yaitu apa? Ini bukan hak saya. Nah ini harus saya kembalikan kepada yang punya. Berarti ada 3 motivasi ya Bapak Ibu. 1, menghindari hukuman. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga karena mereka menjadi orang yang diinginkan atau menghargai dirinya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ya, itu yang kedua adalah motivasi eksternal yang ada di dalam eksternal, Bapak Ibu. Bukan dari dirinya sendiri, yaitu mendapat hukuman. Berarti aku dipaksa melakukan sesuatu ini karena saya nanti kalau tidak mengerjakan atau tidak apa, nanti saya dapat hukuman, dapat kewajiban, atau nanti saya berdiri atau apa. Yang kedua yaitu saya nanti melakukan sesuatu enaknya aku oleh 2.000 kalau membuat pantun. Nah seperti itu saya anak-anak nanti buat pantun 1.000. Nah anak-anak berlomba-lomba membuat pantun. Nah itu berarti mereka melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Akan tetapi di sini Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini bersama-sama belajar memotivasi diri kita atau anak-anak kita atau yang ada di lingkungan kita itu adalah gerakan kita melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari internal, yaitu menjadi orang yang diinginkan, yang menghargai dirinya sendiri. Nah, sehingga sebaiknya seorang guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal, karena sebenarnya motivasi-motivasi tersebut yang nantinya itu akan menjadi sebuah momok sendiri. Kalau anak tidak dapat penghargaan, itu nanti anak merasa kecewa, Bapak Ibu. Nah, sehingga tertanam motivasi internal yang ada di anak untuk menjadi orang yang diinginkan dan menjadi orang yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sering menjadi kontrol yang mana nih? Kalau di sekolah, posisi kontrol seorang guru itu ada beberapa. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Seperti penghukum, kamu kalau tidak disiplin, nanti kamu akan sekejam. Nah, itu salah satu penghukum. Kalau saya sebelumnya sebagai penghukum atau tamari, ayo Lana, masa kamu ini nggak kerjakan, kamu nggak kasihan Bu Guru dari tadi Bu Guru nerangkan, kamu nggak ngerjakan. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau itu kita melihat dan menanyakan apa kesalahannya, tadi yang sama lakukan apa, atau merasa membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah ini, misalkan dulu kamu itu kok tanggungan sih, kok gara-gara kamu ini. Nah ini sekolahnya jadi kotor, ini kacanya jadi pecah. Itu membuat merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol kita sebagai apa? Nah ini diharapkan kita sama-sama belajar dan
berusaha ya Bapak Ibu, diharapkan posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai manajer, karena guru melakukan kerjasama dengan siswa dengan memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Kalau posisi manajer mengacu pada restitusi Bapak Ibu yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah ini yang kemarin ini ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Nah, kemarin ini pasti ada materi salah satunya yaitu hukuman, hukuman, konsekuensi dan restitusi yang ada di PMM. Pasti ingat, masih belajar yang kemarin. Kalau hukuman itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau hukuman, misalkan kalau hukuman kamu baru terlambat sekolah, setelah terlambat masuk anak-anak langsung lari sekejam 2 kali. Nah itu salah satu hukuman. Itu dinamakan hukuman. Kalau konsekuensi itu beda. Kalau konsekuensi misalkan, nak masuk, loh kamu terlambat. Nah ayo, ya kalau terlambat, ya Bu maaf, saya tidak terlambat lagi. Terus bagaimana? Ya saya akan lari. Nah kalau konsekuensi itu dia akan melakukan, ngomong sendiri dia, bukan kita yang menyuruh. Kamu menyuruh, kamu lari nak. Nah karena kamu terlambat, itu dihukum. Karena hukuman, konsekuensi itu beda. Kalau konsekuensi itu anak memilih sendiri, ya Bu, saya terlambat, saya akan lari di lapangan. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi beda lagi Bapak Ibu. Kalau restitusi itu seorang guru membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Nah, nanti anak-anak guru ini akan melakukan sebuah segitiga restitusi. Ini namanya restitusi. Berarti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sangat berbeda. Kalau dulu saya mengira adalah konsekuensi ini, halo, kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, berarti konsekuensinya kamu harus apa? Nah, itu. Ternyata bukan seperti itu, Bapak Ibu. Untuk hukuman dan konsekuensi ini sangat berbeda. Nah, ini segitiga restitusi ini tujuannya untuk tujuan penerapan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Coba iya, saya lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi tadi sudah ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, diharapkan guru melakukan restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau hukuman, kamu ini sekejam 50 kali sampai menelan anak-anak. Kalau konsekuensi, kamu bersalah, apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, pilihan anak-anak langsung bilang sendiri, ya Bu, saya akan melakukan seperti ini. Tapi kalau restitusi, guru menerapkan sebuah segitiga restitusi. Ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, anak itu kayak merasa gagal, ya Allah, aku melakukan sesuatu, aku memecahkan kaca. Tapi Bapak Ibu guru menstabilkan identitas. Nah, kamu tadi memecahkan kaca ya? Iya Bu, gak apa-apa. Kenapa kamu tadi kok memecahkan kaca? Tadi
tadi saya kesenggol Bu. Oh iya, Bu Guru tahu karena kamu tidak sengaja. Nah, pasti kalau Bu Guru seperti kamu, pasti tambah kacanya juga pecah karena tadi Bu Guru larinya juga kencang. Itu menstabilkan identitas. Anak yang merasa gagal, merasa bersalah, maka kita akan menstabilkan anak dengan tidak merasa gagal. Itu sedemikian restitusi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Terus apakah tindakanmu tadi benar atau salah? Nah, tidak Bu, karena saya tadi itu Bu lari-lari di kelas. Betul apa salah itu? Nah, salah. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas ini salah satunya contohnya, maka kita membuat sebuah kesepakatan dulu bersama anak-anak bagaimana harusnya diapakan ya kelasnya. Nah, itu bukan peraturan. Sama apa tidak peraturan sama keyakinan kelas? Beda sekali. Oke, kalau peraturan itu maka tidak ada kesepakatan yang membuat itu adalah kita sendiri. Tapi kalau keyakinan berbeda, itu ada sebuah kesepakatan dan bersama-sama antara guru dan siswa. Itu namanya keyakinan. Nah, ini anak-anak tadi melakukan sesuatu itu karena ada tujuan, Bapak Ibu. Salah satunya kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, tujuannya ini apa sih? Semua manusia, anak-anak, baik anak atau kita, ini sebenarnya mempunyai suatu kebutuhan. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, misalkan Bapak Ibu, atau melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, Bapak Ibu. Contohnya kebutuhan bertahan hidup, yang itu misalkan uang mencuri atau itu salah satunya apa kebutuhannya? Ditanya, nah itu salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah kegiatan yang salah satunya. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, kadang itu mereka melakukan melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai. Misalkan apa? Mereka itu berpendapat tapi tidak diterima. Nah, misalkan di kelas, mereka itu salah satunya yaitu melakukan kebutuhan dasar, yaitu butuh kasih sayang dan butuh diterima. Kalau tidak diterima dan tidak merasa dikasih sayangi oleh orang yang ada di lingkungan sekitar kita, maka mereka akan melakukan segala sesuatu yang aneh-aneh, Bapak Ibu, yang mungkin menerapkan atau melakukan kata tertib, meninggalkan kata tertib yang sudah disepakati. Itu salah satunya. Oke. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan diterima atau pengawasan. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan berpendapat, kebebasan mereka untuk memilih segala sesuatu. Apakah kebutuhan dasar anak-anak atau manusia ini hanya anak-anak saja? Tidak, Bapak Ibu. Itu semua manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya misalkan saya ngomong bercerita di rumah, tetapi tidak ada yang mendengarkan, maka saya akan jerit-jerit. Atau lama itu aneh-aneh nih. Saya kenapa itu? Nah, itu mungkin salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan kasih sayang butuh ditanyai terus dibuat ini. Itu salah satu 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apakah di rumah atau di sekolah itu tidak tahu. Nah, ini ya Bapak Ibu, keterkaitan antara modul dari 1, 2, dan 3 ini menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan
filosofi belajar dewasa. Nah ini 5 budaya positif itu dapat terwujud jika kita atau seorang guru ini memiliki nilai-nilai diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif dan kolaboratif dan inovatif, sehingga budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini keterkaitan antara modul saya. Oke, Bapak Ibu, saya punya sebuah mendisiplinkan anak. Cara-cara kita mendisiplinkan anak Bapak Ibu, mungkin ibu saya, mau pergi? Mana? Ibu sudah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa kan? Hah? Dari mobil kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya kemana? Saya di mana? Ibu tidak akan boleh pelajaran kalau ada yang kok terlambat. Kayak sini kok. Apa lagi datang kayak? Hah? Ketiduran kok lagi? Macam kok? Tunggu. Besok kau Vera, jaga gara-gara kau tidak semua itu tidak belajar. Besok ini tunggu saya. Sudah. Cek lagi di meter. Kayak gitu. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat ke sini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul nih guys, tidak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dibentari tidak ada terlambat masuk kelas. Ada yang tahu mana ya? Assalamualaikum. Sudah sampai kelas. Betul kan? Sepanjang pelajaran minggu hari ini, saya betul kesulitan. Ya, terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini kalian tidak datang. Kira-kira besok kemana ya? Mungkin hari ini kurang masuk ya Bu, karena aku tidak bisa orang tuanya. Bagi anak-anak
Yang kedua masuk lagi. Kalau bertemu. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayak jelaskan kok. Bicara kok. Kayak. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena rumahku dengan sejarah. Dan suka antar ke rumah sakit. Suruh putus sekolah. Sudah kalau itu saya setiap kali melihat video itu menangis Bapak Ibu, karena setiap kali kita mendisiplinkan murid kita walaupun anak kita, maka kita harus mengetahui kenapa mereka melakukan hal sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita harus menerapkan yang tadi, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, paling tidak kita menanyakan dulu, kenapa kamu kok terlalu. Ada yang mungkin refleksi saya lupa. Nah, refleksi dulu, melihat tadi videonya Bapak Eva, maju dulu. Ini masih di video. Nah, kenapa tadi? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau segitiga restitusi kita? Terima kasih. Terima kasih. Ternyata segitiga restitusi, logika restitusi itu pengembalian. Restitusinya baru sekali memang kita balik dulu. Kali inilah bahwa ada segitiga restitusi. Selama ini kita mengajar maaf ya, begitu karakter kita terhadap anak-anak begitu kasar tapi halus, tapi tidak mengenang dari kehendak yang diinginkan di guru dengan restitusi, segitiga restitusi kita paham. Oh, saja. Begitu tak tindakan kita seharusnya. Itu kini ku tahu tentang segitiga restitusi. Videonya menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita menjadi guru
yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi tentang video tadi, monggo. Sudah ya? Jangan sampai. Ya, sudah. Oke. Di situ tadi sudah kelihatan ya Bapak Ibu videonya bahwa kita segala sesuatu itu harus menanyakan kenapa, apa yang tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan peraturan yang dijalankan itu tadi. Satu, gurunya itu tidak menanyakan. Yang kedua, menyuruh semua siswa itu apa Bapak Ibu? Melempari, tidak melakukan pembelajaran kalau ada yang terlambat. Itu gurunya tidak mau mengetahui latar belakangnya dulu. Iya. Sudah nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Berikan semuanya. Iya. Bukan konsumsi. Kita dapat sertifikat. Biasanya bulan kampanye ini. Bulan kampanye ini. Bu Ayu, Bu Leli biasanya itu. Muridnya dicontoh. Oh iya. Kenapa kamu kok tidak melakukan sesuatu yang ibu kehendaki? Nah, itu adalah salah satu kegiatan hari ini. Terima kasih. Itu saja Bapak Ibu. Semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.